Antum ingin jadi dokter? Dokter butuh public speaking, butuh bicara. Antum jadi apapun nanti, semua profesi yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Karena profesi apapun nanti antum, my people, itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang. Dengan cara apa mempengaruhi itu? Salah satunya adalah dengan public speaking. Bagaimana menciptakan pengaruh dari profesi yang antum geluti. Maka ahibati fillah, di segmen kedua ini ada tulisan menarik yang belum ana sharekan di depan antum 5 bulan yang lalu. Tulisannya adalah ini dia, people. Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Santri yang pintar udah banyak di negeri ini. Guru yang profesional udah banyak di Nusantara ini. Santri yang profesional katsir jiddan fi hadzal alam. Pembicara yang pintar udah banyak di negeri ini. Tapi yang dirindukan dari alam Fajrus Salam adalah bukan hanya pembicara yang pintar, bukan hanya guru yang profesional, tapi yang dirindukan adalah pembicara yang berkarakter, santri yang berkarakter, guru yang berkarakter, Fajrus Salam yang berkarakter. Karena apa? Ana akan angkat yang namanya karakter hari ini, my people. Apa itu? Buktikan hari ini. Antum sebagai generasi Fajrus Salam, para guru, santri dari kelas 1 sampai kelas akhir, antum berada di posisi mana karakternya? Ketika hari itu berkumpul di Jakarta Convention Center, para menteri, kabinet, dan perwakilan delegasi dari tiap negara, di situ ada presentasi yang kami capture dari ruang protokoler. Apa itu? Ini dia, people. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Pendidikannya, pelajarnya, pengusahanya akan nampak dalam slide ini. Kami mohon izin hari itu kepada presenter yang ada di istana untuk mengambil satu slide ini dan di-sharekan ke seluruh titik di negeri untuk memotivasi agar kita menjadi insan yang berkarakter. Apa isi dari karakter itu? Yang pertama, antum lihat tayangannya. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Amerika Serikat survei membuktikan orang-orang hebatnya, lembaga-lembaga hebatnya adalah 11,5%. Kita lihat lagi ke negara lain. Orang-orang berkarakter di Jepang di bawah Amerika hanya 10%. Presentase orang-orang berkarakter, lembaganya, pengusahanya di Korea Selatan hampir sama dengan Amerika, 11,5%. Kita lihat lagi negara tetangga, orang-orang berkarakternya, lembaganya, pelajarnya, mahasiswanya berapa persen? Di Malaysia 2,1%. Kita tengok ke Singapura. Di Singapura sama hampir dengan Korea Selatan. Anak-anak pendidikan usia dini, anak TK ditatar multimedianya, ditatar presentasi depan orang, ditatar marketingnya. Bagaimana anak TK dia bicara dan mempengaruhi orang-orang di depannya. Sampai Singapura dikasih nilai 7,2%. Dari semua lembaga ini, Fajrus Salam pasti lagi nunggu. Indonesia berapa persen? Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi daripada negara lain, angkat tangan kanannya. Enggak ada yang optimis nih. Ragu-ragu antum. Yang mengatakan Pak Happy kayaknya lebih rendah Indonesia dari negara lain karakternya, angkat tangan. Antum milih yang mana? Saat itu semua lagi nunggu di Senayan, dihadiri delegasi loh, Ana MC hari itu, dan Indonesia adalah 1,5
55%. Jauh dari negara lain. Saat itu kumpulah para kabinet, para menteri, delegasi di Istana Bogor. Kenapa itu semua terjadi? Ternyata kesimpulannya apa? Di Indonesia udah terlalu banyak orang-orang pintarnya, tapi belum tentu dia berkarakter. Kenapa Fajrus Salam ini lahir dari tahun 2006 sampai hari ini? Untuk melahirkan al-ajyal, generasi-generasi laysa faqat alimin alimat, tak cukup pintar tapi harus solihin solihah. Antum nanya lagi, Pak Happy emang sebegitunya Indonesia? Kita lihat satu potret ini. Anda lagi ngasih motivasi di Sumatera, di Muara Bungo, Jambi. Anda tahu dari balik sel anak-anak ini mereka teriak, Pak Chandra, aku pengen pesantren seperti mereka. Mereka nggak bisa merasakan atmosfer pendidikan seperti antum, wahai Fajrus Salam. Apa bukti yang lain? Salah satu acara hari itu muncul di Hari Pendidikan Nasional. Potret Pendidikan Indonesia tahun 2015, Ana hadir sebagai MC-nya bersama Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lagi-lagi hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini nggak enak didengar, brother. Udah ke-64 dari 65. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih enak didengarnya. Ini mah udah 64. Kemana layarnya? Mati. Mati kah? Alhamdulillah. Peringkat ke-64 dari 65. Ini namanya su'ul khotimah, gak enak di ujung. Antum nanya lagi, Ustadz Happy, apa nih Ustadz ya? Antum jangan sembarangan ngasih survei. Mana buktinya kalau Indonesia terburuk pendidikannya? Nih, Anda buktikan lagi. 2016 kami diundang ke tempat ini. Saat itu seminggu sebelum ke tempat ini, Ana hadir untuk memotivasi 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Saat pulang kembali ke Soekarno-Hatta, baru nyampe Jakarta, tiba-tiba ada telepon dari satu sekolah di SD 2 Loknga, Nanggro Aceh Darussalam. Direkturnya mengatakan, Assalamualaikum Pak Chandra, apakah Pak Happy masih di Aceh? Oh Pak, saya udah tiba di Jakarta. Pak Chandra, kami mohon dengan sangat, ini santri-santri kami, sebentar saja Pak Chandra, tolonglah kasih motivasi mereka. Lah, Ana udah tiba di Jakarta Pak. Tolonglah Pak Chandra, tolonglah balik lagi Pak Happy. Seakan-akan anak pulang dari Sentul ke Taman Yasmin kali ya, kayak deket banget. Akhirnya apa? Kami pulang lagi ke Aceh hari itu juga bersama 10 tim untuk menuju ke satu sekolah SD 2 Loknga di bawah naungan pesantren namanya El Aitam School. Ketika nyampe di Bandara Bulan Bintang, Allahu Akbar, seumur-umur kami dengan tim 10 orang nyampe ke lokasi di bandara tapi gak ada orang yang menjemput. Ana menunggu orang yang menjemput, tiba-tiba datanglah 10 orang. Saat itu mereka menggunakan kostum, tapi dia menggunakan helm. Kira-kira transportnya apa? Transportnya apa? Motor. Itu kata orang Bogor, kata orang Sumatera, orang Aceh, itu bukan motor yang menjemput Ana, tapi bentor, becak motor. Seumur-umur Ana naik becak motor, drivernya di samping, Ana duduk di sampingnya, 10 becak motor, konvoy kita bareng-bareng. Allahu Akbar, seru loh awal-awal. Ana pegang laptop takutnya jatuh, takutnya drivernya udah jalan duluan, Ana masih di belakang, takutnya lepas gitu ya kayak si penyambungnya. Ternyata sudah nyampe ke jalan terusan Medan, udah 2 jam tapi gak nyampe-nyampe ke sekolah ini. Ana tengok drivernya, bang kok gak nyampe-nyampe ke sekolahnya. Apa abang itu bilang? Pak Chandra, tolonglah kau sabar, 3 jam lagi kita nyampe.
Allahu Akbar. Anak peluk lagi tuh laptop. Hujan mulai gerimis, angin udah ngerasa gelebuk banget itu Kak. Kalau naik ojek, anak duduk di belakangnya enak Kak. Angin gak nyampe ke kita, kehalang sama punggungnya tukang ojek itu. Kalau naik becak motor, angin 100% ke kita semua. Akhirnya kita harus nyebrang 1 jam, nyampelah kita sampai ke Tanah Lokna. Ketika nyampe ke sini, Masya Allah, kami bersepuluh udah mulai basah kuyup karena kena air hujan. Kita nunggu di bawah gapura. Hei, gerbangnya Fajrul Salama keren banget. Masya Allah, hari itu ada tulisan di gapuranya pakai karton gitu di cutting, tulisannya welcome to Mr. Happy Chandra, tapi itu tulisan kena air hujan. Welcome to Mr. Happy-nya hilang, yang muncul Chandranya doang. Anak berada dengan 10 orang di bawah gapura itu nunggu mana direkturnya, nggak datang. Tiba-tiba keluarlah direkturnya. Mereka mengatakan apa? Ahlan wa sahlan Pak Chandra. Akhirnya Bapak nyampe juga ke Lokna. Anak-anak kami, santri-santri kami pasti akan senang Pak Happy. Waktu kemarin Bapak ngasih motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh. Santri kami ini hanya minta foto sebentar dengan Pak Chandra, susahnya minta ampun. Bapak keburu dibawa protokol ke kantor gubernur. Santri-santri kami pasti akan senang Pak Chandra. Saya tanya direktur itu, Ustadz, mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Anak nunggu hampir 30 menit, tapi di bawah gapura itu tiba-tiba keluarlah santrinya. Mereka berlarian dari sebuah gubuk habis sholat duha. Yang putra pakai peci dengan alat sholatnya, yang putri pakai mukena. Mereka berlarian dengan jumlah berapa santri? 5 santri. Tim kami berapa orang? Hei putra, tim kami berapa orang? Putri, tim kami berapa orang? Santri yang akan dimotivasi berapa orang? Apakah kami mundur? Lah. Laptop bisa nyala apa tidak? Tidak bisa, karena di situ tidak ada listrik. Sound system ada nggak sekeren di Fajrul Salam? Nggak ada. Santri berlima itu mengatakan, Pak Chandra, ayo masuk ke aula kami. Kalian punya aula mereka. Ternyata itu bukan aula, itu gubuk, tapi multifungsi. Kelas dia, ruangan dia, aula pun di situ. Kami dibawa ke sana, ditarik sama anak-anak yang masih kecil mungil-mungil itu. Disitulah anak mulai ngasih motivasi ke mereka. Di depan 5 santri yang masih mungil-mungil, anak mulai bicara tanpa menggunakan mikrofon. Apa yang anak bicarakan di depan 5 santri? Simple kalimatnya, nah, kau ini adalah orang-orang hebat di tanah Aceh ini. Suatu saat kau pasti akan dibanggakan oleh orang tuamu. Suatu saat ibumu pasti akan memelukmu. Dan dia akan mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Gurumu pasti akan bangga denganmu. Walaupun kau hanya berlima di sini. Anda tahu, gara-gara anak bicara seperti itu, dari 5 anak ini, 2 anak, yang 1 anak Lokna, yang 1 anak Biren, dia nggak mau tengok anak, dia marah-marah dan tunjuk-tunjuk anak di situ. Pak Chandra jahat. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami, Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang orang tua depan kami, Pak Happy. Kami di tempat ini, kami ingin ngaji, Pak Chandra. Orang tua kami ini sudah tak ada, Pak. Sejak gelombang tsunami Aceh hari itu, Pak Happy. Kami ke bawah arus ombak bersama ibu, Pak Chandra. Saat itu kami di atas genteng. Ibuku terbawa arus ombak. Aku tarik tangannya tak bisa, Pak Chandra. Aku masih kecil hari itu. Dan saat itu apa yang dia katakan? Aku masih ingat, Pak Chandra. Ibuku terbawa arus ombak. Dan saat itu saya masih ingat, Pak Chandra. Ibuku berteriak,
di atas gelombang ombak sambil mengatakan, "Nah, jika ibumu mati hari ini, nanti kau masuk pesantren ya nak ya. Kau harus bisa ngaji ya nak ya. Nanti kau datang ke batu nisanku dan kau bisa doakan aku di alam sana." Aku ingat itu Pak Chandra. Dia orang yang hebat, sedikit santrinya, tapi berkarakter orang-orangnya. Haibatifillah. Ana ditarik sama mereka untuk tidak pulang dulu dari tanah Lokma. Di bawah anak ke tempat ini. Satu anak masih 5 tahun. Anak gendong dia. "Ayo nak, kau mau kemana hari ini?" "Pak Chandra, aku ingin ke makam ibuku Pak Chandra. Selama ini aku datang ke makam orang tuaku, tapi aku berdoanya hanya berdoa pakai bahasa Aceh Pak Chandra. Hari ini aku mohon kau memimpin kami dengan bahasa Arab, biar orang tuaku senang di alam sana Pak Chandra." Anak bawa mereka bersama tim 10 orang ke makam Tsunami Aceh ini. Ketika melihat tulisan kuburan massal, satu anak mengatakan, "Pak Chandra, ibuku dikuburkan di tempat ini dalam satu lubang jenazah bersama 250 mayat." Anak itu dengan polos mengatakan, "Bunda, tolong dengar, kita akan berdoa pakai bahasa Arab. Selama ini kami datang pakai bahasa Aceh." Di situ anak mulai berdoa, mereka mengamini, "Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran." Dan mereka mengamini. Di mana anak mulai bicara hari itu bersama mereka, di mana anak ngasih motivasi di pesantrennya, di mana anak ngasih aula itu kayak gimana bentuknya, ini tempatnya. Antum melihat tempatnya, apa ada di Fajrus Salam kelas atau aula like this? Gak ada. Ketika santri baru mengatakan, "Ustadz, anak gak betah Ustadz di pondok ini." Antum kalau di sana baru antum katakan gak betah. Nah. Ini istana megah antum di Fajrus Salam ini. Antum lihat 5 anak itu. Wahai santri lama yang sudah menyelami samudra Fajrus Salam setengah perjalanan, betapa kerdilnya kalau otak kita berpikir kita gak betah dan bisa bertahan. Kalau antum melihat tempat ini ujian dari Allah, liyabluwani aashkur am akfur. Antum melihat tempatnya, Haika baru 5 menit anak ngajar di situ. Anak katakan kepada 5 anak, "Ayo nak, manjada wajada." Katakanlah, manjada wajada. Baru 5 menit nak, baru 5 menit. Tiba-tiba hujan deras. Kami kebasahan bersama 5 anak itu di situ. Kami basah kuyup. Anak udah menggigil kedinginan. Anak suruh asisten untuk ngambil jas hujan di bentor. "Bro, anak kedinginan, ambil jas hujan di bentor." Anak pakai jas hujan sambil ngajar. Gara-gara anak pakai jas hujan, anak yang makan lollipop ini, dia langsung teriak, hei, Pak Chandra, ini kau manja kali kau ini. Bapak baru 5 menit kena air hujan, manja kau ini, kau pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Anak malu di situ. Anak buka lagi jas hujan. Oke, kalau kita hujan-hujan bareng di sini. Belajar mahfuzat 1 hissah baru 5 menit sudah kehujanan kita di situ. Coba tuh lihat. Tanah merah ini nak. Kalau hujan basah kita, celana, sepatu basah kita. Mereka kalau berangkat ke sekolah, berangkat ke kelas, berangkat ke pesantren dari rumahnya, mereka udah kayak Spiderman. Antum pasti bertanya-tanya, apa Ustadz? Ana lam afham. Mereka harus bersahabat dengan tali-tali ini. Coba deh. Ana aja gak berani, takut tikos sewat kalau kata orang Sunda mah.
Apa ada di Fajrus Salam? Apa ada orang tua antum yang berangkat dari rumah antum ke Fajrus Salam pakai tali lewat Sentul dan landing di depan aula ini? Gak ada. Mereka nyawa taruhannya. Wahai santri baru, antum bersyukur bager kasep gelis. Mereka nyawa taruhannya, pengen belajar Al-Quran aja nyawa taruhannya. Wahai santri lama, nyawa mereka taruhannya hanya ingin belajar tentang manjada wajada. Apa hubungannya dengan Fajrus Salam hari ini? Please nak, bersyukurlah punya alam yang indah di Fajrus Salam ini. Wahai guru-guru, bersyukurlah punya Fajrus Salam yang indah ini. Ikuti irama Fajrus Salam ini nak, dari setiap detiknya. Wahai santri baru, ikuti irama Fajrus Salam ini dengan cinta, bukan terpaksa. Orang tua antum datang, sambutlah dia dengan senyuman. Abi, umi, alhamdulillah, ayah bunda saya betah di pondok ini. Hanya doa ayah ibu yang akan mengiringi suksesnya anak di pondok ini. Katakan itu. Sam'an wa ta'atan terhadap sang yai, guru-guru, direktur, itu yang akan menjadi jembatan emas sukses antum. Anak di Gontor yang seharusnya anak 8 tahun sampai 12 tahun nak, gak diizinkan oleh Yai Syukri Allah yarham untuk pulang. Anak sam'an wa ta'atan 12 tahun anak sampai ngabdi di pondok sana. Sampai orang tua anak mengatakan, sampai kapan kamu di Gontor terus nak? Tapi qadar Allah, ketika Allah sudah menekan tombol on, semua akan indah pada waktunya. Maka people, trust yourself. Antum bersama 800 santri, please nak, trust yourself. Karena mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Semua jangan mengatakan, Pak Happy, pondok kami itu masih kecil. Pak Happy, saya mau orang kecil. Pak Happy, keluarga saya keluarga kecil. Pak Happy, rumah saya rumah kecil loh Pak Happy. Mobil saya kecil, motor saya kecil. Kalau you masih berpikir seperti itu, berarti antum Fajrus Salam belum bisa mengenal bidak catur ini. Antum yang suka main catur dulu, antum lihat pion ini. Dalam dunia main catur, ini pion kecil tapi gak pernah mundur. Apa pernah pion ini mundur? Gak. Walaupun dia kecil, dia terus maju ke depan. Antum santri-santri baru, kalau antum merasa Pak Happy saya masih baru di pondok ini, nah antum harus jadi pion-pion kecil ini. Terus maju ke depan, apapun yang terjadi, jangan jalan di tempat, apalagi mundur. Karena apa? Itu kunci kesuksesan antum people. Semua yang hadir hari ini, 800 orang, dari semua cerita yang anak barusan sampaikan, dari orang Aceh, antum ditanya oleh kiai antum, wali kelas antum, apa mimpi antum detik ini? Ada yang berani jawab? Anak excited loh kak. You tuh MC yang setiap anak kesini antum adalah MC-nya. Antum pegang mikrofonnya Ustaz. Anak tanya antum, apa impian antum detik ini? Kalau anak tanya antum Ustaz, apa impian antum detik ini? Bisa di-on-kan mikrofonnya untuk ini MC. Apa Ustaz? Impian antum apa Ustaz? Menjadi kebanggaan untuk ibu dan almarhum. Ibu dan almarhum ayah antum. Ya, selama jadi MC
Saya terus mencoba meskipun di setiap perform saya gagal. Seperti hari ini saya gagal. Tapi saya tidak malu, juga tidak pantang menyerah. Karena tekad saya ingin menyebutkan nama saya Ahmad Dede Haryanto di hadapan kebanyakan orang. Amazing, I like it. Itu impian Ustaz kita. Andaikan anak tanya ke santri baru, jawaban antum ataupun santri lama, jawaban antum akan sama dengan impian dari santri kelas 3 KMI ini di Surabaya. Hari itu acaranya seminar parenting, Yai. Sayap kiri anak-anaknya, sayap kanan orang tuanya. 2.500 di Hotel Novotel Surabaya. Para orang tuanya hadir, santrinya juga hadir. Saat itu kami lemparkan pertanyaan, what is your dream? Apa impian antum? Anda tahu apa jawaban dari satu anak ini? Yang lain maju ke depan dengan kedua orang tua, tapi dia maju ke depan sendirian, maju ke depan dia. Saya tanya, kau punya impian Pak Happy? Aku punya impian, tapi aku nggak pernah baca impian di depan orang. Sini nak, maju ke depan. Dia maju ke depan, tapi dari deretan belakang sampai dia maju ke depan, matanya berkaca-kaca. Saya tarik sini, saya maju ke depan. Kenapa kau menangis? Apa jawaban anak kelas 3 ini? Dia mengatakan, Pak Chandra, yang lain datang dengan orang tua, aku datang hanya dengan nenek Pak Happy. Mana orang tuamu? Orang tuaku ini sudah wafat semua Pak Chandra. Anak pegang itu kepala dia sambil ada mengatakan, Anak adalah ayahmu hari ini. Apa impianmu? Apa impian dari anak kelas 3 ini? Dia maju ke depan sambil membaca tulisan yang nggak pernah dia baca depan orang-orang, dan indah banget apa yang dia ungkapkan dalam tulisan itu. Apa itu? Antum lihat deh. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Anak kelas 3 KMI doanya indah banget. Saat itu anak teringat dengan impian seorang adik yang mana dia bicara di depan kakaknya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Apa impian adik itu? Ini dia. Fajrus salam. Itu impian sang adik. Dia bicara depan kakaknya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Wahai guru-guru yang kami cinta, santri-santri yang di belakang antum ini, mereka punya impian, dan kita nggak tahu impian mereka sampai ke arah mana. Yang ada di depan kami hari ini, termasuk Fajrus salam, have a dream. Semua insan dalamnya punya impian. Karena apa? Ketika antum masuk ke tanah ini, bulan Agustus hari ini, detik-detik menuju ke bulan September, ana baru ceritakan hari ini di sini sebelum ana ceritakan di pondok-pondok lain. Apa maksudnya Pak Happy? Berbicara tentang impian, ana ingat ke beberapa tahun yang lalu, tanggal 20 September 2018, ini acara diselenggarakan di Tanah Palu, Sulawesi Tengah. Kalau antum searching di Google 28 September 2018 di Palu, apa yang terjadi?
Ada yang tahu? Apa yang terjadi 2018 di Tanah Palu? Ada yang ingat? Apa itu? Gempa tsunami hampir 7, sekian skala Richter. Pagi-paginya ana ngisi acara bersama Syekh Rasid Al-Hafidh dan Puja Sharma dari jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian tengah. Dari jam 8 sampai jam 12 ana masih hadir di situ 8 jam sebelum gempa itu terjadi. Apa maksudnya dengan impian? Ana ingat dengan satu anak ini, people. Ada seorang bocah anak Donggala, kelahiran Petobo. Dia punya impian 8 jam sebelum gempa. Apa impiannya? Sangat indah. Acara dimulai jam 8 pagi sampai jam 12 waktu Indonesia bagian tengah. Antum ikuti Rama ana bicara. Sampai mana ending ana bercerita ini, people? Jam 12.00 tiba-tiba seorang driver yang menemani ana selama 1 minggu, yang usianya sudah 60 tahun, yang diutuskan oleh Pak Wali Kota menemani ana selama 1 minggu. Tiba-tiba driver itu mengatakan, Pak Chandra, waktu sudah selesai, ayo kita menuju ke bandara. Karena setelah ini jangan sampai Pak Happy ketinggalan pesawat. Pak Pasha, wakil wali kota Palu, vokalis Ungu itu, dia mengatakan, Kang, janganlah kau pulang dulu. Nanti malam Kang ada acara festival laut besar-besaran. Kalau bisa Kang Happy jadi MC-nya. Keren loh Kang acaranya. Saya bilang ke Kang Pasha, Kang, Pak maaf, saya harus flight menuju Surabaya karena ada acara bersama Bu Menteri Ibu Khofifah hari itu. Tolonglah Pak Chandra, udahlah batalkan aja di Surabaya, udah di Palu aja MC-nya. Ana tolak itu tawaran Pak Pasha. Akhirnya apa? Selama 1 jam, dari jam 1 sampai jam 2, ana diminta untuk melatih 15 MC di Tanah Palu hari itu. Tiba-tiba Pak Dirman teriak lagi, Pak Happy, ini perjalanan ke bandara 1 jam, ayo Pak, takut ketinggalan kita pesawat. Akhirnya kita langsung naik pesawat, naik ke mobil Pak Dirman ini. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan ada jembatan kuning yang viral di Tanah Palu. Tiba-tiba Pak Dirman bilang apa? Pak Happy, kayaknya sebelum kita menuju bandara, Bapak turun dari panggung, Bapak diserang bapak-bapak, ibu-ibu tadi hanya untuk minta foto. Saya bersama Pak Chandra selama 1 minggu gak pernah kita berfoto. Ayo kita foto dulu. Difoto dulu. Selfie di jembatan kuning yang hancur itu. Nyampelah kita saat itu di Tanah Palu. Menuju bandara, aman-aman aja suasana Palu hari itu. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika nyampe di bandara hari itu, Bandara Mutiara Palu, jam 16.00, jam 15.00 kurang lebih hari itu, maaf. Saat itu apa yang dikatakan Pak Dirman hari itu? Pak Chandra, sebelum Bapak terbang menuju Surabaya, impian saya satu Pak Happy, aku punya anak perempuan Pak Chandra. Aku pengen banget anakku ini masuk pesantren Pak Happy. Anakku pengen banget dia punya impian masuk pesantren, tapi aku ini tak punya uang untuk masuk pesantren kan anakku ini Pak Chandra. Sambil dia menggendong anaknya, saya katakan kepada Dirman, Bismillah Pak, anakku pasti masuk pesantren. Terima kasih Pak Chandra. Dia meluk anak sambil mengatakan, saya senang nemenin Pak Happy selama 1 minggu di Palu ini. Pak Happy udah dipanggil sama tim boardingnya, silakan Pak Happy naik pesawat. Dan anak lambaikan tangan kepada putranya, kepada seorang Pak Dirman ini. Ini postingan anak saat itu 1 jam sebelum gempa. Pesawat itu mulai take off. Kok tiba-tiba pesawat tidak nyampe ke Surabaya, tiba-tiba pesawat itu transit di Makassar. Pilotnya dia keluar sambil mengatakan, Alhamdulillah kita selamat. Yang non muslim mereka mengatakan, puji Tuhan kita selamat. Ana mulai kaget, ada apa yang terjadi? Kenapa nggak langsung nyampe ke Surabaya?
Anda tahu? Tiba-tiba pramugarinya mengatakan, para pesawat, penumpang pesawat yang terhormat, kita selamat. Alhamdulillah kita selamat. Karena 1 jam sebelum kita take off, Bandara Mutiara Palu yang indah itu sekarang sudah hancur lebur. 2 jam sebelum kami take off, hotel yang kita tempati waktu acara hari itu, hotel itu sudah luluh lantak. Beberapa jam sebelum kami take off, yang tadinya indah banget ini bandara juga luluh lantak dan hancur. Mobil yang kami tumpangi oleh Pak Dirman hari itu, yang tadinya indah banget menemani anak selama di Palu, itu pun sudah hancur luluh lantak. Setelah kami tahu bahwasanya kami kembali dari Makassar menuju ke Bandara Mutiara Palu, dan itu luluh lantak. Siapa yang anak ingat hari itu? Siapa yang anak ingat dari semua cerita itu? Yang anak ingat adalah Pak Dirman. Anak telepon berkali-kali, tak ada yang ngangkat. Akhirnya yang ngangkat siapa? Yang ngangkat adalah anak dari Pak Dirman itu. Apa yang dia katakan? Pak Chandra ini, toh kayak gitu tak perlu ayahku mengantarkan kau ke bandara. Coba kalau ayahku tak mengantarkan kau ke bandara, aku bisa masuk daftar ke pesantren dengan ayahku, Pak Chandra. Pak Chandra harus tanggung jawab, cari ayahku, Pak Chandra. Aku mau masuk ke pesantren bersama ayahku. Kami bersama tim dan kawan-kawan dari 4.000 orang yang hadir di bandara dan juga di hotel hari itu sebagai peserta acara, yang tersisa 45 orang. Semuanya mencari di mana anak itu dan di mana jenazah dari sang ayah itu. Qadarullah, setiap kantung jenazah dicari sama anak itu. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, ini bukan ayahku. Antum bisa merasakan gak sih? Dia mencari setiap kantung jenazah yang warna orange sambil mengatakan, ini bukan ayahku, ini bukan ayahku. Sore itu baru ditemukan ayahnya. Dari semua tim Basnas hari itu, dari semua tim Basarnas hari itu, tim Basnas, semua orang Kemensos semua hadir di situ, yang mendapatkan feel kalau itu ayahnya siapa. Anak itu mengatakan, aku yakin itu ayahku, dia pakai jam tangannya masih utuh. Anak peluk anak itu. Maafin Pak Chandra, tidak apa-apa Pak Epi, yang penting aku punya impian. Aku harus masuk pesantren, sekalipun ayahku sudah hanya tertulis suku batu nisan dan potongan tubuh. Hai people, kami berniat bersama tim memasukkan anak itu ke alam pesantren. Masuklah dia ke satu pesantren di Ngata Baru. Namanya adalah Pesantren Al-Istiqomah Ngata Baru. Anak bawa anak itu, anak bicara ke Kiai Siraj hari itu, Pak Kiai, anak titip anak ini. Tahun 2018 menjadi santri baru seperti Anda, dengan pakaian yang belum bisa dibeli hari itu. Dia masuk sehari, 2 hari, 3 hari. Tahun 2020 kami datang ke sana sebelum pandemi untuk memotivasi korban-korban tsunami Palu, termasuk ke pesantren Al-Istiqomah. Baru masuk ke pesantren Al-Istiqomah, anak ini sudah 2 tahun di pesantren itu, sudah kelas 2. Dia dari gerbang teriak, Assalamualaikum Ustaz Epi Chandra, ahlan wa sahlan fi ma'adina. Ya Allah, anak terharu banget lihat anak itu. Sini saya ta'aluna, anak astati atakalam arabi al-an Ustaz Epi Chandra. Oh, anak peluk anak itu. Ayahmu pasti akan bangga. Naam, anak uridu ziyarata maqbarata abi. Aku bisa bayangin kan? Dia mengatakan, Ustaz Epi Chandra, anak urid ziyarata maqbarata abi. Anak ingin berkunjung ke kuburan ayahku bersama kau Pak Chandra. Sampai sekarang dia masih di pesantren, sudah kelas 4.
Tahun 2020 tampillah anak itu menghafalkan ayat-ayat Allah. Ini yang berada di zona tengah, putri dari Pak Dirman, menjadi salah satu hafid. Walaupun hanya sekian juz yang dia hafal, tapi dia punya impian untuk berikan mahkota di surga untuk sang ayah. Kenapa anak cerita kayak depan antum? Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Antum santri baru, lihat putri dari Pak Dirman, dia berjuang untuk ayahnya yang sudah tiada. Antum juga sama. Bisakah antum menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan sang guru, sang kiai, seperti dia adalah putri kebanggaan Pak Dirman dari Tanah Donggala? Ketika ada tanya antum, apa impian antum ketika masuk gerbang Fajrus Salam? Antum ingat gak waktu itu, nak? Yang baru 2 minggu mungkin? Antum baru masuk ke pesantren baru 2 minggu. Antum yang udah 5 tahun, yang udah 6 tahun di pondok ini, antum masih ingat gak? Pertama kali orang tua antum mengantarkan antum ke pondok ini. Santri baru, ana yakin